Kita berjumpa lagi di dalam program tentang doa-doa dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Tanpa program ini mungkin saudara kita mungkin berkurang di dalam doa. Melalui program ini mau tidak mau kita menambah jam doa kita. Karena Tuhan Yesus juga pernah bertanya kepada muridnya, tidakkah kamu sanggup berdoa sejam saja ketika di Taman Getsemani? Ya ternyata murid-murid ngantuk saudara. Sehingga dia berkata berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Ternyata di dalam doa itu bukan cuma minta supaya disembuhkan, bukan minta sesuatu, namun doa itu juga untuk pencegahan. Jadi saudara mari kita aktifkan di dalam doa supaya kita mencegah, supaya jangan ada masalah yang nggak perlu itu terjadi. Kita tunduk kepala, kita berdoa dulu. Bapa kami yang dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biar semakin hari kami semakin arif dan bijaksana, menggunakan waktu-waktu dengan baik, supaya waktu kami bukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang datang terus-menerus, tetapi Tuhan, biar waktu kami juga pakai untuk juga memberkati, juga melayani, juga untuk menyenangkan orang lain, bahkan waktu kami pakai untuk melayani Tuhan, dan juga untuk Tuhan hal-hal yang positif, yang baik, dan yang suci yang berkenan kepada Tuhan. Khususnya saat ini kami bawa saudara kami yang sakit, saat ini yang membutuhkan pertolongan Tuhan, karena waktu-waktunya habis di rumah sakit, diranjang ataupun di tengah-tengah penderitaannya. Tuhan kiranya biar waktu itu yang sakit dirubah menjadi waktu yang sukacita, karena Engkau turut campur menyembuhkan dan memulihkannya. Demikian punya masalah, tekanan, stres, depresi, Tuhan, yang mengalami kerugian, kehilangan, yang banyak pergumulan, baik jodoh, baik sekolah, karir, dan sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali sia-sia. Ketika Engkau berbicara dan berfirman, semuanya terjadi. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom saudara yang kasih Tuhan. Kita lihat satu firman Tuhan yang indah, yaitu di dalam kitab Roma 10, kita lihat dulu, yaitu ayat yang 8 dan ayat ke-9. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, inilah satu firman yang luar biasa, sederhana namun penuh dengan dampak yang besar. Dikatakan, tidakkah kamu tahu? Artinya saudara di sini kita tahu, mungkin kita belum tahu bahwa firman itu dekat dengan mulut kita, bahkan di hati kita, yaitu firman iman. Firman iman itu dekat dengan mulut kita, tidak jauh. Saudara, tidak jauh, dia ada dekat mulut kita. Sehingga kita hari ini bisa menggunakan mulut perkataan kita itu dengan iman. Jangan menggunakan dengan emosi. Jangan menggunakan dengan yang sia-sia, tapi dengan iman. Kenapa? Apa yang kita katakan itu saudara harus dipertanggungjawabkan. Dan dikatakan saudara bahwa kita kalau menggemakan perkataan, kita akan makan buahnya. Mati hidup dikuasai lidah. Saudara, mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Oleh karena itu, saya tulis di dalam buku saya, di dalam pelajaran juga di YouTube ada, yaitu perkataanmu adalah imanmu. Sehingga saudara hati-hati di dalam perkataan saudara. Karena itu adalah imanmu. Sehingga ketika engkau ucapkan kata-kata yang sia-sia, itu membuat banyak kesia-siaan dalam hidupmu. Ketika engkau mulai berkata-kata dengan iman, ucapan syukur, dan sebagainya, itu akan mengubah hidup kita. Contoh-contoh kita lihat bagaimana firman iman itu bekerja. Yaitu ketika kita lihat firman yang telah jadi manusia, siapa itu? Yesus Kristus. Ketika dia berkata kepada pohon ara ini kering, maka kering. Ketika dia berkata kepada taufan teduh, maka teduh. Ketika dia berkata kepada orang lumpuh berdiri dan berjalan, berjalan. Ketika dia berkata kepada orang
Anak muda yang mati, dia berkata, talitakum, hai anak muda, bangkitlah, bangkit. Ketika dia berkata kepada Lazarus yang 4 hari mati, hai Lazarus, keluarlah, keluar saudara. Dan disinilah firman iman itu luar biasa. Jadi saudara, hari ini ayo kita harus melatih perkataan kita. Bahkan saya juga ada pelajaran tentang no comment, no gossip, hard working. Artinya tidak lagi komentar-komentar urusan orang, kerjaan orang, pelayanan orang, hobi orang, kebiasaan orang. Dan juga jangan gosipkan saudara yang hal-hal yang nggak perlu. Tetapi kita kerja aja. Kerja keras dengan apa yang tugas kita. Jangan noleh ke kiri ke kanan, lihat tugasnya orang, nggak akan selesai. Kalau ada orang kerja, saudara, gergaji, dia cuma lihat kiri kanan, nggak akan selesai. Dia harus fokus gajinya. Supaya apa? Supaya lurus dan cepat, saudara. Pulang cepat, lurus, hasilnya bagus sekali. Jadi disinilah kita harus merenungkan firman itu. Suatu hari, saudara, saya ini tinggal di Bali dalam situasi yang sulit. Sudah saya tulis di dalam buku saya, masalah adalah berkat. Nah, ketika saya di Bali, saya jual satu rumah yang nggak laku-laku, memang situasinya sulit. Saya tinggal di sebuah hotel teman saya, dia kasih harga spesial. Saya pikir cuma 1-2 minggu aja laku lah. Ternyata saudara, 1 bulan nggak laku. Nah itu kalau 2-3 bulan laku, untuk bayar hotel hilang banyak. Untung teman saya itu baik, dia potong saudara, kasih makan pagi. Karena itu dulu juga sekolah minggu juga di gereja saya, juga di gereja mertua saya. Nah akhirnya tiba-tiba ada satu suara yang menggema di hati saya dan di telinga saya. Artinya begini, saudara, bacalah firman Tuhan. Semua perjanjian baru, simak dan renungkan sampai habis. Ketika tugasmu selesai, maka aku akan juga menyelesaikan tugasku. Jadilah, itu kemudian saya ngomong sama istri saya, supaya dia membaca, mulai perjanjian baru Matius, gak cepet-cepetan gitu saudara, baca, menyimak, merenungkan, saudara, memperhatikan benar-benar. Baca, tanpa terasa, karena kita juga ingin cepat laku. Nah, akhirnya, saudara, 1 minggu selesai. Ketika hari terakhir, tinggal kitab Wahyu, tinggal cuman berapa pasal. Istri saya bilang, wah ini besok sudah selesai. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya, dengan iman, walaupun secara pikiran manusia nggak mampu. Tetapi iman kita yang bekerja. Iman kita. Nah, dengan perkataan-perkataan yang berimanlah, bukan perkataan positif saja. Kalau perkataan positif sugesti, tapi ini perkataan iman yang datang dari Tuhan, saudara. Nah, kemudian akhirnya pas itu selesai jam 10 bacaannya, kita makan. Wah, ini kita mau lihat kemuliaan Tuhan. Walaupun hati kita mungkin sedikit gentar, pikiran kita sedikit mungkin kacau, biasalah. Karena ini pekerjaan Allah kan nggak bisa diterima oleh akal manusia. Akhirnya di situ, tidak lama ada telepon di hotel itu, saya dipanggil reception. Ini katanya ada orang mau beli rumah. Hah? Saya pasang sudah 2 minggu lebih nggak laku. Ini ada, saya bilang, iya, saya mau jual berapa? Sekian, boleh kurang? Ya potong sedikit. Oke, kalau gitu saya mau lihat, kalau cocok kita langsung ke notaris. Saudara, hari itu juga, saya ke sana dan kita ke notaris. Luar biasa saudara. Itulah yang saya katakan, firman iman itu tidak jauh ada di mulutmu dan di hatimu, saudara. Itu jelas. Karena apa saudara? Karena ketika kita percaya dengan kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus telah dibangkitkan dari orang mati, maka kita akan diselamatkan. Kita percaya Yesus. Kita bukan diselamatkan sejak masuk surga. Kita diselamatkan dari hari-hari murka dunia ini, hari-hari bencana, tetap Tuhan akan luputkan kita. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Puji syukur, terima kasih Tuhan memberkati apa yang sudah kami dengar, bahwa firman itu tidak jauh ada di mulut dan di hati kami. Itulah firman iman. Sehingga hari ini perkataan kami, Tuhan, bukan hanya positif, tetapi perkataan yang penuh dengan iman, bukan gosip, bukan komentar, tidak memperhatikan kiri kanan orang lain, tetapi kami fokus dengan apa tugas kami. Terima kasih Tuhan, Kau jagai mulut kami supaya kami tidak lancang, kami tidak sesumbar atau berkata-kata
kata-kata yang bukan. Terima kasih Tuhan, dari situlah kami akan makan buahnya. Ketika kami menggemakan sesuatu firman, ketika kami memuji dan mengucap syukur kepada Tuhan, ketika kami berdoa, maka semua terjadi. Maka Tuhan, hari ini kami berdoa untuk yang sakit. Jika engkau punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan dalam hatimu, kesedihan, putus asa, tidak ada harapan. Mungkin kau bergumul sangat sedih sekali. Dekapkan kedua tanganmu di dadamu, baik dalam rumah tangga, dalam profesi, dalam studi dan karirmu. Jika engkau punya sakit penyakit, tumpangan tanganmu di bagian yang sakit. Demi nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah bangkit dari kematian, itulah firman yang dekat dengan mulut kami dan di dalam hati kami. Itulah firman iman. Sehingga hari ini kami berdoa dengan iman, dengan mulut kami, dengan hati percaya. Kami Tuhan mengaku Yesus Tuhan, dalam nama Yesus boleh menjadi sembuh, boleh menjadi pulih, dan diberikan Tuhan apa yang menjadi keinginan kami. Pergumulan kami diselesaikan, diberikan kekuatan jalan keluar, diberikan hikmat, kemenangan, keberhasilan. Demi nama Yesus kami sudah menerimanya itu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudara dengan program selanjutnya. Dan saudara jika membutuhkan dukungan doa atau konseling, saudara bisa menghubungi nomor HP yang tertera. God bless.